Mohon maaf, dengan Ibu siapa namanya? Ibu Tipu, biasanya dipanggil Ibu Tipu. Ibu Tipo. Ya. Baik, Ibu Tipo, menurut Ibu sebagai seorang kader, apa yang Ibu ketahui tentang posyandu lansia, Ibu? Menurut saya pemeriksaan kesehatan dan penimbangan untuk para lansia secara umum seperti itu. Baik, apa saja pelayanan yang dapat diberikan kepada lansia saat posyandu lansia berlangsung, Bu? Ya. Yang pertama ya penimbangan berat badan, terus yang kedua ya pemeriksaan seperti tensi, gula darah, terus asam urat. Kalau ada keluhan yang lain nanti dilanjutkan dirujuk ke puskesmas. Baik. Biasanya kalau misal memberikan informasi ada posyandu nih Bu, ke warga itu biasanya lewat apa ya Bu? Apakah lewat undangan atau datang ke rumah-rumah warga mungkin Bu? Biasanya lewat undangan, juga kadang di-share di grup-grup. Sekarang kan sudah ada grup-grup RT. Oh, di grup. Oh, ya, di sudah grup. Grup kampung apa grup RT, RW gitu. Nah, baik di grup WhatsApp begitu ya Bu ya? Iya, grup WhatsApp ya. Apakah kader posyandu lansia ini sebelumnya sudah terbentuk Bu atau baru ini terbentuk? Sudah terbentuk sudah. memang ya. Oh, sudah terbentuk. Biasanya Bu kalau sudah terbentuk apa aja sih Bu kegiatan rutin yang biasanya dilaksanakan oleh para kader ini Bu? Ya kegiatannya ya pemeriksaan seperti itu, terus nanti ada juga kunjungan. Kalau yang lansia kan ada beberapa yang tidak bisa datang ya, itu biasanya dikunjungi satu-satu gitu nih Bu. Tapi nggak bisa rutin juga. Oh, berarti tapi tetap ada jadwalnya gitu nih Bu. Ya. Kalau untuk jumlah kader yang sekarang Bu, yang meliputi di Dusun Jomboran, Sukodono, Bungas itu ada berapa ya Bu? Ya, yang ada 8 sama ada 8. Itu termasuk semuanya aktif Bu? Aktif yang 8 itu? Lalu Bu, sarana sama prasarana yang udah yang ada di posyandu nih Bu, yang sekarang sudah lengkap atau belum ya Bu menurut Ibu? Sejauh ini sudah lengkap. Itu milik siapa Bu, untuk yang prasarana itu? Itu kalau dulu dari puskesmas itu fasilitas dari puskesmas. Memang setiap posyandu difasilitasi begitu. Cuman mungkin ada beberapa yang kurang, memang ada donatur yang memberikan. Baik Bu. Apakah sebelumnya kader posyandu itu udah pernah mendapatkan pelatihan Bu atau kayak penyegaran kader gitu Bu? Sebelumnya sudah, berarti sudah berjalan gitu ya Bu? Sudah berjalan ya. Kendala-kendala apa aja sih Bu biasanya yang dihadapi oleh para kader dalam melaksanakan posyandu itu Bu? Kendalanya kadang soal waktu ya. Soal waktu, semisal kita sudah agendakan ini semisal tanggal berapa gitu, tapi entah itu hujan, entah itu beberapa kader nanti ada yang nggak bisa berhalangan hadir, jadi kan nanti petugasnya berkurang. Menurut Ibu, bagaimana Bu respon masyarakat nih Bu terhadap adanya kegiatan posyandu yang sudah dilaksanakan oleh kader, baik yang dari kemarin maupun yang dilaksanakan sekarang Bu? Menurut saya kok masih kurang responnya gitu. Jadi untuk mereka yang punya keluhan saja, yang biasanya yang atau yang sudah rutin periksa di puskesmas itu yang biasanya sudah datang. Kalau yang tidak ada keluhan biasanya enggak, karena mereka kan lebih memilih kesibukannya ya, kerjaannya begitu ya Bu ya. Jadi sejauh ini responnya masih belum maksimal lah. Semua belum. Harapan Ibu dengan adanya pelatihan kader posyandu lansia dan pelaksanaan posyandu lansia ini kedepannya bagaimana Bu terhadap harapan Ibu terhadap posyandu lansia ini? Kalau dari kader sendiri kita tetap berharap bisa memberikan sedikit bantuan untuk masyarakat lansia ya, walaupun sekecil apapun ya. Kalau untuk lansia sendiri harapan kami ya bisa bekerja sama. Kalau misalnya ada undangan ya dirawui gitu kan juga untuk mereka juga saja nih. Kita hanya sedikit memfasilitasi gitu. Ibu Sukaryati dari dusun mana Bu? Sukodono. Dari Padukuhan Jomboran. Oh, Sukodono Padukuhan Jomboran. Usianya Ibu berapa Bu? Lain 61 Mbak, jadinya 60 tahun tahun ini ya Bu ya? Iya. Ibu menilai baik nggak sih Bu adanya pemanfaatan posyandu lansia di posyandu Jomboran? Kalau dulu iya, tapi sekarang baru mulai ini lagi. Oh, baru mulai aktif lagi sih Bu. Ibu setuju nggak kalau misal kegiatan posyandu lansia ini diadakan setiap 1 bulan sekali misalnya Bu untuk kedepannya? Setuju aja, tapi karena ya gimana ya, karena kadang-kadang waktunya itu loh. Oh, waktunya.
kita kan kadang lagi sibuk, kan orang tani kan lagi sibuk kan nggak tentu nganu pas barusan misalnya pas tanggal 20 gini nanti pas ke sawah kan kita nggak nggak tahu ya sempat Bu ya. nganu. Betul. Bagaimana pendapat Ibu dan perasaan Ibu nih Bu setelah mendapatkan pelayanan dari Posyandu Lansia Bu? Alhamdulillah, gimana ya? Alhamdulillah bisa kita tahu kondisi badan saya, bisa udah lama ini saya nggak cek asam urat, nggak cek nganu, 2 bulan kali saya nggak cek asam urat sama kolesterol sama itu, tensi. Alhamdulillah sekarang Bisa terbantu Bu? ya. Alhamdulillah. Bagian pengetahuan mana Bu menurut Ibu yang masih kurang paham nih Bu mengenai Posyandu Lansia ini Bu? Atau sudah semua tersampaikan dengan baik oleh dokter Bu? Alhamdulillah Sudah paham semuanya Bu ya, alhamdulillah. Ibu ada riwayat penyakit Bu tadi udah dicek, jadinya tahu ya Bu ya? Iya. Iya. Penyakit apa Bu kalau boleh tahu? Lambung. Asam lambung ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu nih Bu terhadap pelayanan Posyandu Lansia ini? Ya, alhamdulillah cukup lumayan. Cuman obatnya tadi kurang, ada yang habis, asam uratnya nggak ada. Kita kan mau beli sendiri di apotek. Di apotek, tapi sudah tahu ya Bu ya obatnya ya? Ya dikasih nganu apa resepnya. Oh iya, nanti tinggal nembus ya Bu ya. Ibu, dukungan dari keluarga ada nggak sih Bu terkait adanya Posyandu ini atau keluarga Ibu Ya mendukung? anak saya yang dukung. Oh, anak Ibu yang mengajak ke sini Bu. Tadinya saya udah mau pergi ke sawah soalnya saya habis masak kan saya baru apa minta tolong orang tuh, baru latihan di rumah gitu, terus saya buru-buru masak. Udah masak aku nggak ke sawah kayak enggak ini antar ke nganu jemuran Posyandu gitu. Berarti keluarganya sangat mendukung ya Bu ya untuk datang ke Posyandu. Karena kan saya dulu sebelum corona ini kan saya rutin pasien puskesmas Mbak, karena gitu. hipertensi. Oh iya harus rutin ya Bu ya. Setiap habis obatnya ya harus balik. Tapi kadang-kadang kan ada yang kalau sudah enak, merasakan enak gitu kan udah enggak, cuman saya konsumsi obat herbal, obat manual gitu kayak timun, kayak jipang gitu lah Bu, air itu lah jipang itu diparut, timun diparut. Tapi ini akhir-akhir ini karena kecapean juga sering naik lagi. Baik. Kemarin waktu vaksin yang kedua juga naik sampai 220. Jadi belum divaksin. Jadi apa Bu yang mendorong Ibu datang ke Posyandu Lansia Bu selain karena anak? Ya itulah ingin kesehatan itu. Ingin tahu kesehatannya ya Bu ya. Apa yang Ibu harapkan Bu dengan adanya Posyandu Lansia ini Bu? Ya saya minta mudah-mudahan bisa terlaksana nanti setiap bulan dirutinkan. Jadi rutin gitu ya Bu ya. Dirutinkan. Syukur-syukur kan ini kan satu pedukan kan 3 kampung. Syukur-syukur nanti sebagian itu ada yang di Sukabumi. Jadi yang di Sukabumi itu nggak terlalu jauh. Kan kita jauh Mbak. Kita desa ini agak jauh sedikit gitu. Harapannya bisa dibagi ya Bu ya. Ini kan harapan saya. Mudah-mudahan nanti terlaksana. Jadi kan di tempat saya itu lansianya ya agak lumayan banyak. Iya. Jadi kalau nggak ada yang nggak sadar gitu ya, nggak kesadaran sendiri gitu, nggak pada mau berangkat. Sedangkan posyandu pun kalau nggak orang tuanya itu sadar diri, oh aku pengen nimbangin anak saya itu enggak, orang saya juga sering nimbangin Mbak. Iya betul. Untuk ini kesiapannya bagaimana Bu menghadapi masa lansia setelah tahu nih Bu kesehatan Ibu tadi dicek, bagaimana kesehatan Ibu? Ya harus saya gimana ya, saya hati-hati sendiri. Ada yang dipantang gitu. Yang dipantang kan seharusnya memang banyak hal yang dipantang. Betul. Tapi karena saya kadang ya tukang masak di rumah, jadinya ya gimana lagi kalau nggak tiap hari masak. Iya betul Ibu betul. Iya. Apakah sebelumnya udah ada jadwal rutin Bu untuk Posyandu Lansia di Padukahan Jombloan? Kalau saya dulu kan masih jarang-jarang ya. Betul. Itu kalau Yandu itu saya sewani ke rumah-rumah. Saya kan kedatang ke soal ke rumah-rumah tak timbangin ya, cuman timbang biasa aja. Enggak ada kontrol ini juga belum gitu. Dulu belum dikasih di Posyandu belum ada apa itu untuk tensi, untuk cek itu belum ada kalau dulu.
sekarang kan udah ada. Udah ada, alhamdulillah terbantu ya Bu ya. Iya. Biasanya keluhan apa sih Bu yang Ibu rasakan ketika berkunjung ke puskesmas mungkin atau ke posyandu? Ya itu kadang-kadang banyak kerjaan tuh loh Mbak, banyak kerjaan di sawah. Kadang kan kalau udah merasa enak sikit itu terus kayak lerwak kayak gini masalahnya kayak lerwak kayak itu udah sehat Udah udah enak besok aja gitu. Kalau keluhannya biasanya apa Bu? Penyakitnya sendiri biasanya? Itu yang anu ya kolesterol sama Asam lambung tadi. asam lambung yang ini sekarang sama asam urat. Kalau untuk sekarang Bu, pelayanan apa saja sih yang barusan Ibu dapatkan di posyandu tadi di dalam Bu? Ya Cek apa aja pendaftaran tadi? terus itu cek ke sama tensi terus sama dokter terus dikasih obat. Terus dikasih obat tadi ya Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai sarana dan prasarana nih Bu yang udah ada di posyandu lansia tadi dalam? Kalau saya rasa ya alhamdulillah sudah mencukupi, mudah-mudahan besok kedepannya begitu juga. Oh, baik. Tapi sejauh ini sudah mencukupi sih Bu. Insya Allah. Harapannya apa Bu ke depan buat ada posyandu lansia? Ya harapannya mudah-mudahan kita itu udah berumur, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu. Dan kita kan umur itu tidak tahu, Allah yang tahu. Betul. Jadi kalau kita udah tua tapi kan masih sehat. Betul Ibu, betul. Tapi untuk kedepannya harapannya posyandunya bisa dirutinkan gitu Ya sih Bu. bisa dirutinkan ya itu permintaan saya kalau bisa dibagi. Jadi yang di Sukodono itu kan banyak lansianya. Kasihan kalau nggak sadar, aku malas lah, aku ribut ke sawah aja gitu loh maksudnya gitu. Ini kan masih hanya ada yang di sawah belum ke sini. Baik Bu, udah itu aja sih Bu wawancaranya. Terima kasih banyak nih Bu atas waktunya udah mau diwawancara. Mohon maaf apabila saya selama wawancara ada perkataan yang kurang berkenan sih Bu. Semoga Ibu sehat selalu, terbantu dengan adanya posyandu lansia sekarang ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.